Ketika pria ini melakukan pembayaran di toko, dia mengetukkan tangannya pada pemindai dan membuat kasir terkejut. Pembayarannya berhasil dan membuat si kasir tercengang. Pria ini sebenarnya memiliki sebuah chip kecil yang telah tertanam di tangannya, yang disebut chip RFID. Dan cara kerjanya mirip dengan kartu kredit. Hanya saja chip ini memiliki lebih banyak fitur canggih. Chip ini dimasukkan dengan suntikan kecil dan berada tepat di bawah kulit, yang kemudian diprogram menggunakan handphone. Setelah terpasang, kamu hanya perlu menempelkan tanganmu untuk membuka kunci pintu, melakukan pembayaran, dan bahkan membuka pintu mobil. Binatang yang dimaksud tadi, saya ingatkan lagi, adalah Mesias palsu dan Nabi palsu. Sudahkah datang antikris itu? Kalau menurut saya sudah datang, Bapak Ibu. Sudah datang dia, baik itu yang jamak maupun tunggal. Saya ajak kita semua membaca dalam kitab Wahyu pasal 13. Disitulah tanda 66 itu ditulis. Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Kita akan baca ayat ini secara silih berganti. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh semua penghuninya menjadi binatang pertama yang lupa parah telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung dan untuk menghormati binatang yang lupa oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, besar atau kecil, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, ia nama dan tempat atau bilangan namanya. Yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya yaitu 666. Jadi dalam video yang saya lihat itu ada semacam chip ditaruh di lengan, ditaruh di dahi, dan itu menjadi alat transaksi. Nah itu baik dalam hal bekerja dapat gaji maupun dalam pembelian sesuatu. Nah itu. Dan diperkirakan oleh kebanyakan orang hal itu merupakan penggenapan dari ayat ini. Yang dimaksud chip 666 itu adalah media iblis ditanamkan ke dahi dan ke lengan. Apakah benar demikian? Nah, kita lihat dulu siapa yang dimaksud binatang dalam ayat ini. Nah, Alkitab, khususnya kitab Wahyu, apalagi bicara dalam pasal 13 ini bersifat alegoris. Alegoris itu gambaran. Untuk menafsirkan kitab Wahyu, jangan literlek. Literlek itu seperti ini. Kalau Alkitab bilang Tuhan Yesus pokok anggur yang benar, berarti Anda tafsirkan Tuhan Yesus pokok anggur. Buahnya bisa dimakan. Nah, itu literlek. Jadi ini alegoris, gambaran. Jadi Alkitab sedang menggambarkan
seekor binatang yang bertanduk dua sedang melakukan sesuatu tindakan di bumi, dan dia punya lambang yang ditaruh di dahi dan lengan, yaitu bilangan 666. Nah, kita pahami dulu siapa binatang yang dimaksud. Sebenarnya ini mirip dengan ayat sebelumnya di pasal 13 ayat 1 sampai 10. Di situ disebutkan ada binatang yang bertanduk 10 tapi berkepala 7. Nah, para teolog sudah sepakat ini bukanlah benar-benar binatang yang menyeramkan seperti itu, keluar dari tanah, keluar dari laut, bukan. Ini adalah gambaran. Makanya saya bilang tadi kitab Wahyu ini bicara alegoris. Alegoris itu adalah gambaran sesuatu, bersifat metafisik. Di balik sesuatu yang nyata itu apa? Itu. Nah ini, ya. Dan para teolog menafsirkan ini sebagai oknum yang menyerupai Kristus tapi palsu. Itu kalau di ayat 1 sampai 10. Yang bertanduk 10, kepala 7. Tapi kalau bertanduk 2, ini adalah nabi palsu yang membelokkan ajaran Kristus atau menentang ajaran Kristus. Jadi kesimpulannya, dua binatang ini adalah mengarah kepada antikristus, baik itu Mesias palsu maupun itu nabi-nabi palsu. Jadi sudah paham ya Bapak Ibu, ini kesimpulannya siapa binatang dalam ayat ini. Mesias palsu atau Kristus palsu, dan yang kedua adalah nabi palsu yang disebut dengan istilah antikris. Nah, apa antikris? Supaya kita paham dulu, antikris itu berasal dari bahasa Yunani antikristos, yang artinya berlawanan dengan Kristus, menentang Kristus, menolak Kristus, dan ingin menyamai Kristus atau mengambil alih tahta Kristus. Nah, itu antikristus. Coba Bapak Ibu bayangkan, di dunia ini sudah pernah ada seperti itu, menentang Kristus. Satu, dia menentang bahwa Kristus adalah Mesias. Lalu dia menentang yang mati adalah Kristus. Lalu dia menentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, itu antikris. Zaman dulu sudah ada antikris, tapi bersifat jamak. Pokoknya orang yang anti kepada Kristus, tidak mengakui Yesus Kristus adalah juru selamat dan Allah inkarnasi, mereka antikristus. Itu makna antikristos. Dan berusaha untuk menghancurkan pengikut Kristus, itulah antikris. Coba dibayangkan dulu siapa mereka. Kayaknya sudah ada tanda-tanda kan? Sudah ada tanda-tanda. Bahkan saya punya referensi dalam beberapa ayat, saya akan bacakan dulu. Antikristus itu apa? Ya, ada 3 ayat yang saya sudah kumpulkan. Misalnya dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Kristus itu juru selamat yang diurapi. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Coba, siapa orang yang sering menyangkal Bapa dan anak, lalu menyalahpahami Tuhan yang kita sembah? Lalu orang bilang kita menyembah manusia. Kalau Bapak Ibu ke TikTok, itu ada nanti para pedebat itu membuat judul yang sadis. Stop menyembah manusia. Jangan tuhankan anak orang. Apakah Bapak Ibu merasa sedang menuhankan manusia? Menuhankan anak orang? Saya rasa tidak. Makanya mereka salah paham. Salah paham terhadap Bapa dan anak. Mereka mengabaikan Yesus sebagai Allah, yaitu firman menjadi manusia. Lalu ayat yang berikutnya 1 Yohanes pasal 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah.
Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Antikris sudah ada, sudah datang, tapi akan datang lagi. Maksudnya apa? Nah, ini bicara yang pertama jamak. Orang yang anti kepada Kristus tetapi jumlahnya banyak, tak terhingga. Lalu yang kedua, akan datang lagi antikris. Ini bersifat tunggal. Kita meyakini ada satu tokoh utama yang mengendalikan perekonomian dunia, tapi dikontrol oleh setan. Inilah antikris tunggal. Nah, dalam nats yang kita baca tadi, dalam Wahyu itu mengarah kepada antikris tunggal. Nah, kira-kira sudah datang belum dia? Ini kan ayat ditulis sudah lama, ya kan? Siapa yang menulis? Yohanes Rasul. Waktu dia ada di Pulau Patmos mendapatkan penglihatan. Nah, kira-kira antikris tunggal ini sudah datang atau belum? Pasti pikiran kita berkembang kan? Ada yang percaya sudah datang. Siapa dia? Ada yang percaya belum datang. Di mana dia? Kan gitu. Nah, di ayat berikutnya 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dengar, seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti Kristus. Serius, banyak sekali orang berusaha untuk mematahkan iman kita dengan berkata, nggak mungkin Allah jadi manusia. Lalu saya berkata, kenapa nggak mungkin? Dia Allah. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Justru bahaya kalau Allah tidak bisa jadi manusia. Itu artinya dia terbatas kan? Alam semesta saja dia ciptakan sedemikian rupa, apalagi cuma jadi manusia. Tapi kan tujuannya jelas. Untuk penggenapan terhadap Kejadian pasal 3 ayat 15, Mika pasal 5, Yesaya 53, 63, yang dimana adalah janji pemulihan dalam konteks penebusan untuk pengampunan dosa. Jadi informasi ini sudah disampaikan berabad-abad mengenai Allah jadi manusia. Karena dosa Adam itu harus mengalami pemulihan supaya hubungan dia dan keturunannya baik lagi dengan Allah. Bahasa teologianya pendamaian. Sementara keturunan Adam semuanya sudah berdosa kan? Sehingga yang bisa memenuhi syarat itu adalah Allah sendiri dengan cara menjadi manusia yang tidak berdosa. Dan satu-satunya manusia yang dilahirkan ke muka bumi tanpa benih pria adalah Yesus melalui benih Roh Kudus, Matius pasal 1 ayat 31. Supaya tahu dulu garis merahnya. Jadi karya Allah inkarnasi itu adalah karya yang spektakuler, yang sudah dipercaya oleh tokoh-tokoh Alkitab sepanjang peradaban manusia. Hanya saja dalam peradaban manusia itu banyak penyesat sehingga membelokkan ajaran itu. Para tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama waktu mempersembahkan domba untuk Allah yang tujuannya untuk menghapus dosa, mereka sebenarnya mengandung keyakinan bahwa suatu ketika ada pengorbanan yang lebih sempurna dari ini. Itulah Mesaya. Makanya kalau Bapak Ibu ingat, tokoh terakhir yang menantikan kedatangan janji Yesaya digenapi adalah Hana, seorang nabiah. Yang kedua Simeon, tokoh orang Yahudi yang luar biasa. Dia nantikan. Bahkan Simeon bilang, aku tidak boleh mati, aku tidak mau mati sebelum melihat bayi Yesus. Orang-orang Majus bukan dari kalangan Yahudi, paham Alkitab dengan tuntunan bintang timur. Itu. Waktu bayi Yesus lahir, orang-orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan, mur, lalu menyembah. Menyembah, Pak. Coba, bisa nggak kita bayangkan seperti apa Mesias itu di pikiran mereka? Waktu mereka bertemu dengan bayi Yesus, langsung mereka menyembah loh. Jadi jangan bilang konsep
Allah inkarnasi itu tidak masuk akal. Itu masuk akal. Yang lebih tepat itu nggak masuk ke akalmu, karena ini karya yang melampaui akal itu. Dan itu sudah sangat sering, bahkan ada gerakan-gerakan yang ingin menghancurkan pandangan itu, bahwa Allah inkarnasi, bahwa Allah jadi manusia untuk menebus manusia berdosa supaya hubungannya dipulihkan, punya hubungan harmonis dengan Tuhan, yang posisinya di maut dipindahkan kepada hidup yang kekal, menjadi tubuh Kristus, menjadi warga kerajaan Allah. Banyak, Pak. Banyak manfaat penebusan Yesus di kayu salib. Dia mati untuk dunia, tapi bermanfaat bagi mereka yang percaya saja. Itu mulai diputar balik oleh mereka yang tidak percaya Kristus. Dan itu adalah ciri-ciri antikris. Dia menjadi lawan Kristus. Anti itu begini, berlawanan. Kalau Bapak berjalan ke utara, dia berjalan ke selatan. Itu berlawanan. Coba bayangkan, siapa yang Bapak Ibu tahu yang berjalan berlawanan dengan Kristen? Coba, kontras betul. Bukan mirip. Kalau mirip, itu berarti ada unsur kesamaan. Betul ya, Pak? Tapi kalau kontras, ya bertentangan. Kalau boleh saya simpulkan, ya mirip Kristen itu ya Yudaisme, Katolik, lalu apa lagi? Samaritan, yaitu penganut agama Samaria. Dan itu disimpulkan 3 agama besar yang sama kitab sucinya, nggak berubah original teksnya. Ibrani, Yunani, Aram. Lalu siapa yang dimaksud berlawanan itu? Silakan Bapak Ibu bisa mengembangkannya. Silakan. Nah, sekarang saya mau kembali ke teks yang kita baca tadi. Bilangan 666. Ini sebenarnya tanda apa? Apakah benar dengan menggunakan chip yang ditanamkan ke dahi dan lengan kita sebagai tanda transaksi, dan kalau orang sudah pakai itu berarti menjadi pengikut antikris? Benarkah demikian? Jangan terpancing Bapak Ibu. Ingat, wahyu ini aligoris, tidak bisa ditafsirkan secara literal. Dulu sebelum ada komputer, saya mempelajari perkembangan isu antikris dengan tanda 666. Waktu ada komputer, orang bilang jangan pakai komputer, kayaknya itu antikris. Sebagian nggak pakai, sebagian pakai. Akhirnya makin berkembang komputer. Sekarang, apakah ada manusia tanpa komputer? Berarti coret. Komputer bukan antikris. Bahkan waktu pandemi beberapa tahun lalu, jangan mau divaksin, antikris, ya kan? Ternyata vaksin bukan antikris untuk ketahanan tubuh kita, ya kan? Nah sekarang isu yang dikembangkan chip, udah ada di KTP Anda, sudah ada di mana-mana, bahkan di luar negeri sudah dilakukan sebagai transaksi tercepat. Makanya banyak negara-negara menolak itu karena menafsirkan bahwa chip yang ditanamkan nanti di dahi dan lengan itu adalah antikris. Lalu ada juga orang ekstrim menafsirkan antikris itu tandanya ada angka 666 di sini, tiba-tiba muncul katanya. Macam tato. Bapak Ibu yakin? Siap-siap. Besok kalau ada muncul angka 666 di dahi, wah udah pengikut antikris. Apakah begitu? Nah, para penafsir ya, ada yang punya keyakinan ini bukan semacam chip. Orang Yahudi biasa memahami kata dahi dan lengan itu sebagai pengetahuan, pemahaman yang ada di dahi saudara semua. Lalu kalau tangan berarti bicara tindakan. Nah, kesimpulannya orang Yahudi memahami dan meyakini barang siapa yang punya pikiran
dan tindakan yang menentang Kristus, itulah lambangnya. Jadi bicara lambang di dahi dan di lengan itu bukan 666 atau dalam bentuk chip, tetapi dalam bentuk abstrak yang tak terlihat. Ini lambang setan. 6 itu manusia diciptakan pada hari yang ke-6 kan? Sementara 666 itu lambang Trinitas yang disalahgunakan. Kalau Trinitas itu sebenarnya lambangnya 7 bukan 6, karena hari perhentian bagi Tuhan itu hari ke-7. Tapi kenapa dia gunakan 6? Karena iblis tahu dia adalah produk gagal. Dia nggak layak pakai angka 7 sebagai angka sempurna. Tentu ini penafsiran. Bapak Ibu boleh percaya boleh tidak. Tapi bagi kita bisa jadi referensi kan. Setiap angka itu ada maknanya. Dan manusia biasa gunakan itu. Bahkan di zaman dulu untuk menyebut nama seseorang itu menggunakan angka. Misalnya, saya bilang, siapa yang datang tadi ke sini? Oh, itu nomor 10. Di awal kita sudah sepakati 10 itu ada adik saya Irfan. Itu bisa dilakukan. Nah, itu contohnya. Jadi, apa maksud saya? Supaya kita itu mempunyai persepsi yang berkembang mengenai antikris dan lambang 666. Kalau Bapak Ibu mempercayai itu sebagai chip yang ditanam di dahi dan lengan, silakan. Tapi kalau Bapak Ibu percaya bahwa ini adalah persepsi, paradigma, pemahaman tentang melawan Kristus, silakan. Dan tindakan yang menghancurkan ajaran Kristus, silakan. Seberapa banyak ajaran yang langsung terjun ke dunia untuk menghancurkan gereja, menghancurkan ibadah. Itulah 666 di lengannya yang tidak kasat mata. Ini kan lambang saja, lambang. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Apakah kita bisa menjadi antikris? Bisa. Kalau cara pandang dan tindakan Bapak Ibu bertentangan dengan Kristus. Bukankah selama ini ada orang Kristen KTP? Hati-hati. Nah, bagaimana cara membentengi supaya persepsi kita tidak menjadi bilangan 666? Ya belajar Alkitab. Itu. Kekuatan kita kan ada di pikiran nih. Bagaimana tindakan kita untuk tidak menyakiti orang? Ya belajar berbuat baik. Pak John menerapkannya. Dan kita pun nanti menerapkannya lagi waktu ke panti asuhan. Ah, itu. Semakin orang banyak berbuat baik dengan tangannya, semakin sedikit perbuatan jahat yang dilakukannya. Itu. Saya percaya itu. Karena begini, iblis ini sedang mengelabui manusia supaya salah memahami gerakannya. Karena iblis itu bisa bekerja terang-terangan sehingga Bapak Ibu menjadi penyembah setan, tapi dia bisa bekerja secara halus sampai Ibu nggak sadar bahwa dia sedang bekerja. Makanya Alkitab bilang dia bisa bekerja seperti malaikat terang. Sampai orang merasa jalan yang ditempuhnya adalah jalan yang benar, nggak taunya jalan menuju kebinasaan. Jadi hati-hati ya. Tapi saya percaya kita semua adalah pengikut Kristus sejati. Kitalah pengikut yang asli. Di luar sana banyak pengikut yang palsu. Saya sudah pernah gali, ada ribuan ajaran sesat yang mirip Kristen. Serius, di Amerika itu banyak sekali. Banyak sekali, bahkan ada satu keyakinan katanya Kristen tapi aneh. Dia kumpulkan banyak orang di satu tempat lalu mereka meledakkan diri bersama-sama. Katanya untuk mempercepat akses masuk surga. Ada yang percaya? Itu kan bunuh diri, melanggar hukum Tuhan. Janganlah engkau membunuh. Banyak lagi. Ada Christian Science juga. Itu mengkombinasikan sains dengan Kristus. Mari ingatkan orang-orang terdekat kita, saudara-saudara kita, barangkali mereka ada yang antikris atau antikristus. Sadarkan mereka, karena mereka sudah pasti binasa. Sudah pasti binasa.
Sudah pasti. Kok bisa? Tuhan yang ngomong. Karena antikris itu adalah alatnya iblis. 666 lambangnya iblis. Dan terakhir, binatang yang dimaksud tadi saya ingatkan lagi adalah Mesias palsu dan nabi palsu. Kira-kira siapa yang dimaksud? Siapa? Dan kesimpulannya, sudahkah datang antikris itu? Kalau menurut saya sudah datang, Bapak Ibu. Udah datang dia, baik itu yang jamak maupun tunggal. Itu penafsiran saya. Tapi kalau Bapak Ibu juga merasa belum datang yang tunggal, ya silakan. Tapi ngapain kita takut? Ngapain kita terlalu berharap? Orang kita nggak ketemu dia, kalau memang dia belum datang. Karena ada juga keyakinan, menjelang kedatangan antikris tunggal, orang percaya sudah diangkat. Amin. Rapture, masuk dalam pengadilan tahta Kristus, pembagian upah. Ini terakhir banget nih. Makanya orang Kristen berbuat baik itu sebagai bentuk ucapan syukur, bukan supaya selamat. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan manusia, tetapi iman dan anugerah Allah. Kalau kita berbuat baik itu untuk kumpulkan pahala supaya dapat mahkota. Makanya Bapak Ibu pelayanan, lalu melakukan perbuatan baik, bantu orang, itu untuk mahkota. Nanti Tuhan hitung itu semua. Tapi ingat, dasarnya harus bagus. Digambarkan seperti jerami, seperti perak, seperti emas. Dasarnya apa? Kalau emas berarti tanpa pamrih, tulus, bahkan dihina pun mengampuni. Itu. Tapi kalau untuk kemuliaan diri, nama baik, supaya dipilih, nah ini musim pilkada nih. Kasih uang supaya dipilih. Waktu kasih 500.000, ingat nomor 1. Nah itu jerami itu. Nanti masuk dalam pengadilan tahta Kristus, nggak dapat mahkota dia. Orang percaya Yesus lahir baru pasti selamat, tapi belum tentu dapat mahkota. Contoh satu orang yang nggak dapat mahkota, kemungkinan besar adalah penjahat yang di sebelah kanan Yesus. Bertobat menjelang kematian, tapi belum berbuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu mau ke surga tanpa mahkota? Ada mahkota kemuliaan, mahkota abadi, mahkota tidak dapat layu, apalagi mahkota kebenaran. Kalau saya praktiskan, Bapak Ibu tahan dalam penderitaan, ada mahkota. Bapak Ibu jadi gembala, gembala ini bukan gembala pastoral. Artinya Bapak Yosua mengembalakan keluarga, dapat mahkota. Lalu memberitakan Injil, dapat mahkota. Itu. Dan banyak hal yang positif-positif untuk Tuhan itu ada mahkotanya. Itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi hati-hati dengan antikris ini, ya, supaya kita tetap teguh dan jangan sampai Bapak Ibu kita semua sama seperti mereka yang sudah mulai meragukan Kristus. Saya jujur dari hati yang terdalam, beberapa hari ini saya sudah mulai menggeluti hubungan dengan Tuhan. Saya makin takut menjadi Kristen hanya di KTP. Serius ini. Saya sudah mulai doa pagi, jam 5 pagi saya berdoa, saya baca Alkitab, dan saya berusaha untuk mengendalikan pikiran supaya terus terpusat kepada Allah. Karena keropos iman itu tandanya adalah Anda Kristen ke gereja tapi tidak merasakan karya Tuhan. Itu banyak sekali, banyak sekali. Dan saya mulai takut di situ. Jangan sampai saya melayani karena agamawi. Jangan sampai. Ya, mari introspeksi diri. Pelajari Alkitab saudara. Serius. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Manusia zaman sekarang cenderung bangun tidur buka TikTok, buka YouTube. Sebelum tidur juga obatnya sama. Buka TikTok, buka YouTube. Kapan kita buka Alkitab? Kapan kita baca Alkitab? Ayo, kalau kita tidak lakukan itu, seperti saya bilang tadi, pikiran kita bisa berubah menjadi antikris. Sekalipun kita Kristen ke gereja, tapi sebenarnya Kristus itu tidak spesial dalam hati kita. Itu. Makanya pulang ke gereja nanti ke dukun, pulang dari gereja maksiat. Karena Yesus bukan di hati, tapi di Alkitab.
dan di salib yang terpampang di rumahmu. Itu. Saya pikir ini saja ya. Semoga membuat kita semakin waspada, semakin teguh dalam Tuhan, biar Tuhan saja dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.